Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ikhtafa wa man sara ala sunnatihi ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, nikmat sehat, waktu luang, dan nikmat yang lainnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menambah amal ibadah kita, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita harus selalu berharap agar dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang menegakkan Islam sehingga pada hari ini Islam bisa tersebar di muka bumi ini, Islam bisa dikenal oleh masyarakat luas, dan kita semoga selalu menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita sakaratul maut, atau sampai kita meninggal nanti. Ikhwani fillah rahimakumullah ta'ala, untuk taklim pada malam hari ini Ustadz isi dengan penjelasan tentang bulan Rajab, antara sunnah atau bid'ah. Ikhwani fillah rahimakumullah ta'ala, langsung saja Ustadz akan menjelaskan secara singkat saja biar tidak terlalu lama berkaitan dengan amalan-amalan pada bulan Rajab, ya. Seperti kita tahu bahwasanya hari ini sudah memasuki bulan Rajab, dan kemarin banyak sekali yang bertanya kepada Ustadz, baik itu dari kelas 7B ataupun dari kelas 7A, menanyakan kepada Ustadz tentang puasa di bulan Rajab. Namun sebelum itu kita harus mengenal dulu apa itu bulan Rajab dan bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam menyikapi bulan Rajab ini. Tuhan fillah rahimakumullah ta'ala, telah diketahui bahwasannya bulan Rajab merupakan salah satu dari empat bulan haram atau yang dimuliakan dalam Islam. Tiga yang lainnya yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, Rajab ini pisah sendiri ya. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu kan berurutan. Kalau Rajab ini pisah sendiri. Namun kenapa dikatakan bulan haram? Karena pada zaman dahulu itu diharamkan untuk berperang, dan Rasulullah itu menganjurkan umat Islam untuk memperbaiki amal dan menjauhi maksiat di bulan-bulan haram ini. Ikhwani fillah rahimakumullah ta'ala, namun meskipun bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia atau bulannya haram, tetapi di bulan Rajab ini sebenarnya tidak ada amalan khusus dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada beberapa hadis yang antum jumpai berkaitan dengan amalan-amalan khusus pada bulan Rajab ini. Tapi kebanyakan dari hadis-hadis tersebut itu adalah hadis yang dhaif atau lemah, bahkan sampai pada tingkatan palsu. Sedangkan kita tahu bahwasanya hadis dhaif atau hadis palsu itu tidak bisa dijadikan sandaran untuk kita beramal. Begitu ya. Nah, ada beberapa amalan di bulan Rajab ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang Islam, terutama orang-orang Islam di Indonesia. Ada beberapa amalan yang masuk dalam kategori bid'ah atau sesuatu yang baru di dalam agama. Sedangkan kita tahu bahwasanya wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bahwasanya setiap perkara yang baru di dalam agama atau bid'ah itu sesat. Wa kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu berada di neraka. Nah, di hadis lain juga disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan dan amalan itu tidak pernah dicontohkan oleh aku Rasulullah SAW, maka amalan itu tertolak. Ikhwani fillah rahimakumullah ta'ala, maka dari itu kita harus menghindari beberapa amalan yang masuk dalam kategori bid'ah di bulan Rajab ini. Yang pertama adalah sholat.
Nah, ada beberapa orang yang mengamalkan sholat khusus yang dilakukan di bulan Ramadan, yang disebut itu sholat rogoib, atau sholat yang dilakukan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab ini, ya. Malam Jumat pertama di bulan Rajab, dengan jumlah rakaatnya adalah 12, dilakukan setelah sholat isya atau antara sholat maghrib dan sholat isya. Ada beberapa yang melaksanakan setelah sholat isya, ada beberapa yang melaksanakan antara sholat maghrib dan sholat isya. Jumlahnya adalah 12 rakaat, disertai dengan bacaan-bacaan tertentu yang itu tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah amalan yang harus kita hindari, karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan hal tersebut. Daripada kita terjerumus ke dalam sesuatu yang bid'ah atau sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah, maka lebih baik kita menghindari. Mungkin ada dalilnya, cuman dalil tersebut adalah dhaif atau bahkan sampai palsu, dan dalil-dalil yang hadis dan dalil-dalil yang lemah atau palsu tidak bisa dijadikan sandaran kita untuk beramal. Ikhwani fillah rahimakumullah ta'ala, ada juga orang yang mengkhususkan untuk melaksanakan puasa di bulan Rajab ini. Nah, ada orang yang mengamalkan bahwasanya hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga pada bulan Rajab itu adalah waktu yang digunakan untuk puasa sunnah di bulan Rajab. Padahal tidak ada dalil yang menerangkan bahwasanya di hari pertama, kedua, dan ketiga di bulan Rajab itu ada amalan khusus, itu tidak ada. Ya, jikalau misalkan antum itu melaksanakan puasa seperti puasa Senin Kemis atau puasa Daud di bulan Rajab, di bulan Rajab ini silakan, tetapi tidak dikhususkan. Antum tidak diniatkan untuk mengkhususkan bulan Rajab, tapi antum berniat untuk melaksanakan puasa seperti biasanya saja, ya. Karena Rasulullah itu tidak, di dalam hadisnya tidak pernah menyebutkan tentang keutamaan secara khusus atau amalan khusus di bulan Rajab, itu tidak ada. Nah, ini ada beberapa orang di masyarakat yang sudah tersebar di masyarakat, ada beberapa orang yang mengkhususkan atau terlalu mengistimewakan bulan Rajab. Mereka menyandarkan dengan dalil hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya di bulan Rajab ini ada amalan, ada anjuran dari Rasulullah untuk puasa selama 1 bulan penuh. Nah, itu tidak ada dalilnya, tidak ada dalil sahih yang menerangkan tentang hal tersebut, ya. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah memukul-mukul orang-orang yang sedang berpuasa setiap hari di bulan Rajab ini, dan seraya mengatakan, berbukalah karena ini bukan bulan Ramadan gitu. Kamu jangan samakan kau bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Rasulullah tidak pernah mencontohkan hal tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah ta'ala. Nah, di dalam di dalam buku Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam buku At-Tabyinul Ajab bima warada fi fadail Rajab, menerangkan bahwasanya tidak ada hadis satupun yang sahih dan bisa dijadikan hujah atau sandaran tentang keutamaan bulan Rajab, bila baik puasa seluruhnya, puasa sebagian harinya, atau sholat pada malam tertentu pada bulan Rajab. Jadi pada kesimpulannya, di bulan Rajab ini tidak ada amalan khusus dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mau puasa, oke, silakan puasa, baik itu puasa Senin Kemis atau puasa Daud atau puasa Ayyamul Bid 3 hari di pertengahan bulan, itu nggak apa-apa. Tapi jangan kita mengkhususkan dalam artian karena ini bulan Rajab maka saya mengistimewakan bulan Rajab dengan memperbanyak puasa. Itu salah, ya. Itu tidak ada dalilnya. Lebih baik ketika kita ingin memperbanyak puasa, ya diniatkan untuk memperbanyak puasa saja, bukan untuk mengistimewakan bulan Rajab. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, itu ya. Kemudian ketika kita ingin memperbanyak ibadah seperti sholat, sedekah, dan lainnya, itu dibolehkan. Misalkan kita ingin memperbanyak sholat malam, diperbolehkan saja, tapi jangan diniatkan untuk mengkhususkan atau mengistimewakan bulan Rajab ini, ya. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari Ustadz. Semoga bisa antum mengerti dan bisa antum amalkan, dan semoga kita selalu istiqomah dalam kebaikan
dan kita selalu istiqomah untuk menuntut ilmu di jalan Allah, sehingga di akhirat kelak kita bisa dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bila ada salahnya Ustadz mohon maaf, bila ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan jika ada salahnya itu murni dari kesalahan Ustadz sendiri, dan semoga Allah mengampuni, karena niat Ustadz itu ingin menyampaikan kebenaran. Dan Ustadz mengambil sumber ini dari ceramahnya Ustadz Syafiq Reza Basalamah di YouTube ada, kemudian juga di artikel di internet juga ada, dari tulisannya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas ya. Ustadz ambil sumber dari sana. Mungkin kemarin ada beberapa dari antum yang sudah Ustadz share linknya, namun Ustadz khusus pada malam hari ini menerangkan kepada antum agar lebih jelas lagi dan antum bisa menyikapi dengan betul tentang kabar-kabar yang tentang bulan Rajab ini, bagaimana antum bersikap dengan baik dan betul. Syukron ala husni ikhtimamikum. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.